Oke, Dir, kita ngobrol lagi. Udah lama kita nggak ngobrol. Iya. Nah, kita bersiasat lah, bersiasat di Siasat Channel. Ngomong-ngomong soal bersiasat, ini kan lagi rame pilkada DKI, pilkada serentak seluruh Indonesia. Ya. Enaknya kita ngobrol mulai dari mana enaknya? Ya, dari mana? Ini kan kalau gua lihat pilkada nih, Ya. kan ada ratusan ya. Pilkada serentak. Ini kali pertama nih di Indonesia, bahkan di dunia kali ya, serentak. mungkin ya. Ya. Gua nggak tahu, pastilah di belahan dunia lain. Tapi di Indonesia ini kali pertama ke pilkada serentak ini. Yang menjadi ini gua tuh apa? Gua kebingungannya kan nggak sinkron nih, nggak sinkron antara pengusung partai pengusung atau partai pendukung, itu nggak sinkron Antara apa mana? gubernur dengan Bupati wali kota. wali kota. Nggak ada satu daerah pun yang sinkron 100%. Oh, satu provinsi ya dengan Ya. bupati wali kotanya. Nah, sehingga yang gua lihat nih di lapangan, si calon bupatinya ini pas mau kampanyein calon gubernur, ini kehalang soal partai. Misal partai dia nggak mendukung Oke. di gubernur, tapi partai yang padahal partai itu ada juga salah satu yang mendukung dia bupati, sehingga dianggap tidak sinkron untuk mengkampanyekan. Nah, ini kemudian yang menjadi lucu menurut gua ya. Oke lah, beda kabupaten kan beda ininya, beda sebab kenapa si partai A dukungnya si B, kenapa berbeda dengan yang ada di koalisi gubernur. Tapi akhirnya membuat saling membelenggu satu sama lain. Mesin partai. Apa yang dibelenggu? Kandidatnya juga terbelenggu. Misalnya gini, di satu kota, katakanlah kota Cirebon. Kota Cirebon itu kandidat bupatinya dukung siapa? Kota atau kabupaten? Kabupaten. Kabupaten Cirebon itu ada 4 kandidat. Nomor 1 itu gabungan partai-partai non-parlemen. Nomor 2 tuh PDI Nasdem Hanura. Nomor 3 tuh Gerindra, PKS Demokrat kalau nggak salah ingat gua ya. Nomor 4 tuh PKB Golkar. Nah, di provinsinya ada 4 juga kandidat. Nomor 1 itu Provinsi Jawa Barat berarti. Jawa Barat. Nomor 1 tuh Acep Adang Ruhiyat sama Kita KDI. Aku lupa. Partainya? Iya, partainya PKB. Ya udah, kita ambil misal contoh di Kabupaten Cirebon yang nomor 4 nih. Iya. Kan apa tadi, Nasdem sama Nomor 4 itu PKB Golkar. PKB dengan Golkar. Di gubernurnya PKB Golkar ketemu nggak? Beda. PKB itu di Acep Adang Ruhiyat dengan Gita siapa nama lengkapnya gue lupa. Terus di Golkarnya itu ke Deddy Mulyadi Erwan. Nah, si kandidat nih, si calon bupati yang diusung oleh PKB Golkar, itu kampanye ke siapa untuk gubernur? Enggak lah, mereka nggak kampanye gubernur. Mereka tidak mengkampanyekan gubernur. Berarti kampanye untuk diri sendiri masing-masing aja? Iya, cuman ada kalanya saat kemudian kayak kemarin misalnya pernah ada cawagup dari PKB itu datang ke Kabupaten Cirebon. Yang hadir itu cuman kandidat yang diusung oleh PKB. Nah, pertanyaan gue justru bukan itu, yang justru bingung di kepala gue ya. Kenapa kemudian, apa alasan utama partai politik dalam mengusung kandidat? Apakah harus kader? Yang kedua, apakah kemudian karena apalah pertanyaan itu yang kemudian bikin gue bingung.
alasan utamanya gue belum nemu lah ketika kemudian memilih. Ada beberapa partai yang kemudian merujuk pada hasil survei misalnya saat sebelum pencalonan, ya enggak? Itu lebih bingung lagi tuh. Karena Berarti kalau merujuk hasil survei, maunya yang dipilih ya udah yang udah terkenal aja. iya, makanya kan Berarti itu nggak ada urusan dengan partai. Partai nggak mau kalah urusan, aja, yang tidak penting ada. menang. Tidak mau kalah. Artinya di mana kemudian kaderisasi? Kan itu pertanyaannya. Di mana kemudian kaderisasi partai politik? Di mana kemudian peran partai politik dalam menentukan kandidat yang terbaik untuk wilayah tersebut? Kan di situ. Contoh sederhananya ginilah. Golkar misalnya, Ridwan Kamil itu dalam tanda kutip ya, merem pun menang kalau di Jawa Barat gitu loh. Sekarang harus ke Jakarta. Harus ke Jakarta. Dan luar biasa kompetitornya Pramono bos. Pramono Anung dan Dharma Pangrekun kan. Kayaknya Dharma yang lebih luar biasa ya. Iya, di kalangan Gen Z katanya luar biasa Dharma ini. Artinya memang justru malah pertarungannya lebih berat di Jakarta. Kan itu. Justru malah Golkar di Jawa Barat ngusung Deddy Mulyadi dan Erwan, ya walaupun sama-sama istilahnya Erwan kader, Deddy Mulyadi juga dalam tanda kutip mantan pengurus partai Golkar kan. Kan kayak gitu, sebelum pindah ke Gerindra kan dia lama di Golkar, jadi bupati dari Golkar, jadi anggota DPR RI dari Golkar. Menurut lu apa? Enggak, kalau gue ngelihatnya itu bukan sesuatu yang harus lu bingungin, Kenapa? Ya iya dong, karena menurut gua gini, kalau memang tujuannya menang, dan sorry, Ridwan Kamil itu dalam tanda kutip dibilang berhasil loh di Jawa Barat. Dibilang berhasil. Dan bicara popularitas, bicara popularitas, bicara penerimaan publik, bicara elektabilitas pun gua yakin banget itu paling tinggi Ridwan Kamil. Iya, maksud gua gini, nggak perlu lu pusing, nggak perlu lu bingungin itu, karena ya itu kan ada negosiasi di atas. Seperti Karena yang kita bahas. Iya, seperti yang kita bahas di sebelumnya. Karena domain menentukan calon gubernur itu bukan domainnya ketua partai tingkat provinsi, Ketua partai DPP. tapi DPP. Begitu juga bupati dan wali kota, karena yang tanda tangan ketua umum sama sekjen toh. Iya. Bukan orang tempatan, bukan pengurus lokal. Nah, artinya ini memang sudah dibicarakan di atas. Misal kayak Ridwan Kamil, kenapa harus geser ke Jakarta? Di Jawa Baratnya kan ditaruh Gerindra misalnya gitu. Nah, gua justru alasan partai apakah harus kader, tentu pasti kalau kita tanya ke semua partai politik pengen kadernya. Cuman kalau itu gue bisa pahami. Kenapa bisa gue pahami? Karena nggak di semua daerah partai itu kuat. Punya kader yang kuat. Atau punya kursi yang cukup untuk menentukan, atau punya kursi yang dominan. Itu kan nggak. Oke. Nah, satu partai misal kuat di Jakarta, tapi belum tentu kuat di Sulawesi misalnya, Sulawesi Selatan atau dimanapun kayak gitu. Nah, maka akhirnya kemudian partai harus bernegosiasi. Ini perspektif gua, negosiasi dalam hal positif ya, bernegosiasi dengan partai lain untuk memajukan calon. Gua juga tidak kemudian ambil pusing kalau ada obrolan, istilahnya ada negosiasi antar partai politik. Gua nggak ambil pusing. Cuman di beberapa titik, seperti yang kita sama-sama tahu lah ya, di beberapa titik itu kan pada akhirnya kandidat yang diusung oleh partai politik misalnya secara sederhana, walaupun oke lah dia belum bekerja dan lain sebagainya. Tapi menurut gua hal yang kemudian harus dilihat pertama kali dari seorang kandidat pemimpin ya, adalah kapabilitasnya. Kan itu. Nah, itu baru boleh lo pusingin. Ya enggak. Lu tahu lah misalnya beberapa hari ini berseliweran potongan-potongan hasil debat di beberapa wilayah Indonesia yang sangat ada yang merubah apa? Ada satu inovasi dia paling keren tuh. Yang merubah padi jadi beras. Merubah padi. Ini kan sangat inovatif ya. Iya, padi ini jadi luar beras. biasa inovatif dan out of the box
mungkin dia ingin memperlihatkan jiwa entrepreneur, jiwa apa namanya? Ya artinya kan kita sama-sama paham lah bicara kapabilitas seseorang. Yep, yeah. Ya enggak? Bicara kalau kemudian dalam Islam misalnya pemimpin itu harus amanah, tabligh dan patonah, kan kayak gitu. Ya enggak? Memang tidak ada yang kemudian bilang harus cerdas, harus pinter lah gitu loh. Enggak, tapi kan bicara pemimpin menurut gua kriteria itu juga menjadi penting gitu loh. Lalu bagaimana orang yang kemudian berpikir padi jadi beras, merubah padi jadi beras, itu pemikiran yang brilian menurut lu gitu loh. Kan nggak lucu juga kita. Atau ada misalnya ada yang sudah jadi bupati 5 tahun, ya nggak tahu bahwasanya tugas perencanaan itu ada di eksekutif. Dia malah bilang tugas perencanaan itu adanya di legislatif, kan nggak lucu. Itu contoh Cabup Kabupaten Cirebon lah. Ini kan nggak lucu maksudku. Hal-hal seperti ini kan astagfirullahaladzim, hal-hal sepele gitu loh. Tapi kan gini, kalau menurut gua nih ya, nih ini ke penonton setia Siasat Channel kita juga, pilihlah pemimpin yang minimal nggak lebih bodoh dari lu. Ya, sederhana. Sesederhana itu aja kalau gua ngeliat itu. Kalau dia lebih bodoh dari kita, ngapain kita butuh pemimpin? Kan kayak gitu. Sepakat gua kalau urusan itu. Atau bisa jadi yang bodoh-bodoh ini, sorry ya, ini bukan maksud apa, maksudnya kurang cerdas. Punya duit yang luar biasa mungkin. Pilkada kan sangat bergantung dengan kekuatan duit. Oh, sepakat dengan 4 rukun kontestasi. Udah lah, pasti ya. itu. Salah satunya kan uang kan. Iya. Gua sangat tidak menafikan kalau kontestasi elektoral itu butuh kos ya. Butuh kos. Gua sepakat banget dengan itu. Tapi maksud gua, kalaupun kos keluar ya kapabilitas pribadinya, kapabilitas calon pemimpinnya juga harus mumpuni. Itu yang kemudian harus diperhatikan oleh partai politik. Supaya kalau memang betul-betul kita juga sama-sama mau memajukan daerah tersebut. Nggak lucu aja. Dari zaman dulu, padi itu pasti jadi beras sebelum jadi nasi. Dari zaman dulu loh. Dari mulai belum ada mesin penggiling padi sampai dari mulai ditutu. Itu belum ada rice cooker. Belum ada rice cooker. Coba, lu mau coba? Atau gini, itu mungkin husnuzon gua nih. Ya. Dia keselip lidah. Bisa jadi karena memang tekanannya luar biasa kan saat debat kan. Cuman biasanya ada juga, ya itu mencerminkan kejujuran kan gitu. Ya kadang-kadang kan kita sama-sama. Nah berarti tadi kan kalau kita simpulin tuh, satu kita bingung soal pilihan partai itu. Nah yang kedua, tadi pertanyaan lu itu menarik juga. Sebenarnya apa sih yang dilihat oleh partai politik dalam mencalonkan? Apakah satu kadernya? Oke lah, kader nggak mungkin bisa, semua. Kita bisa memaklumi. Tapi yang kedua soal kapabilitas dan kualitas si calon, ini yang masih bisa kita lihat agak meragukan, ya enggak? Nah sekarang ada lagi yang ketiga. Yang ketiga ini adalah, gue justru bingungnya dengan hasil survei. Nah, misalnya gini, ada di satu daerah, gue nggak mau sebut daerah apa, survei dia terlalu bagus, terlalu tinggi, sehingga kemudian partai-partai politik semuanya pengen mengambil dia. Padahal kalau soal kualitas itu debatable ya, debat yang nggak ada berkesudahan. Cuman pertanyaan gua, apakah ini kalau itu kan berarti ukurannya menang-menangan lah itu. Yang penting menang deh. Setelah itu kan bisa kita bicarakan. Ada negosiasi di situ. Kalau itu pertanyaan yang kita bicarakan tuh apa, pertanyaan gua? Kalau kemudian dari awal aja kita sudah salah menentukan orang, apa yang mau kita bicarakan? Kan yang bicara nanti sudah bukan urusannya masyarakat, udah bukan rakyat, yang bicara kan elit-elit.
bagaimana postur anggaran, apa yang mau ini, apa yang mau di itu. Karena Nggak, gini. Bicara yang kemudian bicara adalah elit, tapi tetap menurut gua ujungnya adalah untuk rakyat, untuk masyarakat. Oke. Bagaimana kemudian membangun daerah, bagaimana kemudian mensejahterakan masyarakat, bagaimana kemudian kalau bahasa meminjam bahasanya Pak Prabowo saat kemudian pelantikan atau apa yang di acara PAN. yang di acara PAN itu kan bilang bagaimana kemudian pemimpin ini bisa membuat rakyatnya tersenyum. Itu kata siapa, Gubernur Jawa Timur atau siapa gitu, aku lupa. Gue pikir gitu. Tapi kan gini, ini kan demokrasi liberal kita. Rakyat kan nggak pernah salah. Rakyat memang nggak boleh salah. Nah artinya Dan yang salah itu cuma pemimpin. Maka untuk menghindari kesalahan pemimpin, itu bagaimana kemudian kita menentukan pilihannya pada satu pilihan yang tepat, kan gitu. Kadang rakyat juga suka loh yang lucu-lucu. Betul, kalau gini ya. Yang rubah beras jadi padi. Lucu itu tidak berarti bodoh, maksud gua. Maksudnya lucu ini bukan lucu komika ya. Iya. Tapi lucu-lucu kayak tadi itu, inovasinya udah hampir kayak Tuhan gitu loh. Cuma maksud gua, ya itu yang disukai rakyat. Karena kita ini demokrasi liberal kayak hari ini, ya udah. Kayak misal kalau kita mau periksa daftar caleg misalnya, ya kan kita juga tahu mana yang asal ditempel, asal nggak. Tapi kalau dia menang, kalau rakyat mau pilih dia, ya itu resiko demokrasi liberal memang. Nah, Bang, ini ada pertanyaan di YouTube-nya Siasat Channel. Ada yang bertanya begini, Bang, kalau ini kan kita udah upload beberapa pilkada, sesi pilkada udah beberapa kali ya di YouTube kita. Ada yang nanya, terus alat ukurnya untuk masyarakat, apalagi masyarakat awam yang minim pendidikan politik, kira-kira alat ukur untuk memilih pemimpin itu kayak gimana? Itu satu, Bang. Yang kedua adalah hari ini fenomena kota kosong. Bagaimana Abang melihat fenomena itu dan bagaimana kemudian menghindari itu? Itu pertanyaan yang ada di YouTube Siasat Channel. Silakan Abang menanggapi. gua berasa kayak ikut debat kandidat nih gua. ada Q&A nih. Kita bukan kandidat loh, kita cuman lagi ngobrol. Nah, Ya, melihat kalian situasi. jawab, soalnya kan nggak sempat Abang ngejawab karena lagi sibuk di daerah kan. Gimana Bang? Alat ukur Bang yang pertama Bang. Gua tadi udah jawab. lu dulu pimpinannya. Oke, gua udah jawab tadi. Alat ukur mau pemimpin minimal lu pilih yang nggak lebih bodoh dari lu. Udah. Lu pilih yang nggak lebih bodoh atau Jadi calon kalau lebih bodoh dari lu jangan lu pilih. itu penilaiannya ya. Nah, kalau gua sesederhana itu aja. Ya. Kalau Masalah baik nggak baik itu sangat sangat subjektif lah. subjektif. Lalu kemudian manusia hari ini dia baik belum tentu besok baik. Hari ini dia jahat belum tentu besok jahat. Tapi kalau bodoh itu permanen. Kalau gua lebih pertama pilih pemimpin yang mau kerja. Percuma dia pintar, kalau gua menyepakati itu ya. Percuma kemudian dia pintar tapi kemudian dia nggak mau kerja. Pilih pemimpin yang mau kerja. Yang kedua, Kalau kerja tapi bodoh, dia ada kerja smart sama kerja apa tuh hard work sama smart work. nggak gini, ya itu kan sudah kemudian barang tentu maksud gua. Yang penting lu setuju dulu di poin gua yang pertama itu stressing poin pertama ya. Sepakat Oke. gua kalau untuk kemudian penilaian individu ya. Tapi yang jelas yang kedua mungkin ya. Tadi kan yang pertama pilih pemimpin yang tidak lebih bodoh dari lu. Kan gitu. Yang kedua pilih pemimpin yang kemudian mau kerja. Ya. Yang ketiga menurut gua itu pilih pemimpin yang tidak bermasalah. Kalau gua, karena mau bagaimanapun ceritanya, kalau bicara semua orang punya masalah gitu loh. Tapi dalam artian bermasalah dalam tanda kutip model dia memimpin ataupun masalah dengan kemudian cara dia dengan masa lalu dalam kepemimpinannya. Ini khusus bagi incumbent lah ini. Khusus bagi incumbent. Bagi incumbent kalau dia bermasalah ya menurut gua jangan pilih lagi, apa persoalannya? Dia udah Kan kayak pernah gitu. dia maksud lo dia udah pernah memimpin tapi pas di
pas Era masa-masa kepemimpinan dia nggak ngapa-ngapain. dia nggak ngapa-ngapain, dia nggak kerja, terus ngapain kan kayak gitu. Udah mah nggak kerja bermasalah lagi kan, nggak lucu juga. Masa mau dipimpin masa mau milih lagi kan, kalau kancil aja nggak mau, jatuh di lubang yang ke berapa kali gitu loh. Nah ini apalagi manusia kita yang diberikan akal kan, kayak gitu kira-kira. Nah yang keempatnya adalah menurut gua amanah. Udah Muslim banget kan gua, Islam yang taat banget kan. Amanah. Nah, Udah itu aja. cuman kan sebelum kita masuk ke pertanyaan kedua, udah cukup 4 nih. Gua keempat. Berarti lu ada 3, gua Gua satu. satu, Gua iya. satu aja gua. Iya. Gak mau gua, udah nggak, yang penting gua itu aja. Kalau dia lebih goblok dari gua akan pilih. Nah itu 4. Nah sebelum ke pertanyaan tadi yang soal apa tadi kota Kota kosong. kosong ya. Yang menarik sebenarnya dari alat ukur memilih pemimpin itu bukan, ya oke lah ada klasifikasinya 1, 2, 3, 4. Karena kalau kita tulis sampai 10 nanti kita Bisa juga. suruh bikin buku, Esai, iya. suruh bikin buku. Ini panduan kuliah nih. Karena kan dasen dasolen kan. Ya. Nah, jadi gue pikir itu balik ke kepentingan daerahnya Masing-masing. masing-masing sebelum kita jawab yang kota kosong. Cuman ada satu persoalan bahwa kadang kita di Indonesia itu rasional voter itu lebih sedikit daripada irasional voter. Kenapa bisa begitu? Kan pertanyaannya begitu, lanjut. Ya, itu sama kalau gua jawab secara tuntas, lugas dan menyeluruh. Itu sama gua kayak lagi ngisi mata kuliah yang kira-kira si Surya yang jadi mahasiswanya. Nah, itu kan nggak berkesudahan. Tapi kenapa itu? Itu kan menunjukkan satu bahwa pendidikan di kita itu yang belum memadai. Ini bukan soal Kementerian Pendidikan, bukan soal institusi pendidikan. Berarti tambah tuh satu lagi kriterianya. Pilih pemimpin yang mau memajukan pendidikannya, meningkatkan taraf pendidikan di daerah masing-masing. Nah, ini kalau gua kasih tahu yang satu lagi, lu tambah satu lagi. Iya. Karena ini ada urusannya juga dengan soal budaya kita. Ya. Kan ada itu ciri pemimpin yang karismatik. Maksudnya, Oh itu manajemen sumber daya manusia, tipe-tipe kepemimpinan. iya tipe-tipe kepemimpinan nih kan, ada yang karismatik segala macam. Tapi kan sebenarnya pemimpin karismatik ini kan belum tentu kemudian memenuhi unsur-unsur tadi. Ya. Tapi kemudian di kebudayaan kita diterima dengan mudah karena irasional tadi. Nah sehingga maka gue cuma pengen stressing point gue bahwa karismatik, kemudian tadi amanah, siddiq, fatonah dan lain-lain itu bermasalah. Itu semua adalah bisa kita kreasikan sebenarnya. Kita nih sama IDN kan, kita sama IDN, sama-sama konsultan politik, kita juga pernah memperbaiki citra kandidat kok. Aduh. Ini kan apa ya yang ditampilkan itu kan adalah hasil kreasi. Nah, publik itu mau melihat apa yang mereka pengen lihat. Sehingga kita cuma kasih bedak sedikit, lipstick sedikit, blush on sedikit, udah bagus itu barang. Sebelum ke kota kosong nih. Nah, karena kita udah terbiasa poles-poles citra kandidat, jadi kita paham lah. Nah, di mana sebenarnya ininya. Nah, baru kalau kita ke kota kosong. Nah, karena tadi gua yang pertama mulai, kota kosong lu apa? Kenapa tadi pertanyaannya? Kenapa? Jadi Bang, kan kalau nggak salah nih data yang terakhir tim kita riset, kalau nggak salah jumlah kabupaten kota yang melawan kota kosong kurang lebih 40 sekian, Iya. hampir 50. 40-an ya? 41 ya. 40-an. Nah, itu yang kemudian kenapa sih ada fenomena itu? Apa sih penyebabnya fenomena itu? Apakah itu bagian dari frustasinya demokrasi atau bagaimana gitu, Pak? Ini menarik, demokrasi bisa frustasi. Kita kan ada demokrasi fatigue katanya gitu ya kan. Ya. Lelahnya demokrasi. Kelelahan. demokrasi. Iya. Gini, kalau gua melihatnya, kalau memang satu daerah yang kota kosong itu kinerjanya oleh masyarakatnya dan oleh partai politik itu kemudian dia menyetujui semua partai politik itu ke dia,
Apa persoalannya dengan kotak kosong? Nggak ada masalah kok bagi gua. Kayak misal di mana yang memang dia bagus kinerjanya dan lain sebagainya. Semua partai politik sepakat sama dia. Ya udah. Kenapa persoalannya? Tapi kan ada case yang menarik nih di Kaimana. Di Kaimana. Kaimana ini menarik. Tadinya saat pendaftaran resmi KPU yang ditutup tanggal 29 kalau nggak salah 29 September. Kaimana itu hanya kota kosong. Lawannya potensi kota kosong. Di aturan KPU kan kalau kemudian kota kosong. Ini kan harus ada waktu tambahan 3 hari untuk partai politik yang belum mengusulkan kandidat itu untuk mengusulkan kandidat. Di Kaimana itu kejadiannya sama saat saat penambahan jadwal pendaftaran ataupun ada waktu tambahan itu ada satu kandidat lagi, bahkan ada salah satu partai politik yang mencabut dukungannya ke kandidat sebelumnya, mendukung ke kandidat yang baru dicalonkan. Itu ini di Tamiang juga ada tuh. Tamiang di juga. Kabupaten Aceh Tamiang. Tadinya kota kosong. Iya. Karena calon ini dia maju calon independen karena nggak ada partai yang ini, dia maju calon independen. Lalu kemudian kata KPUD kalau di Aceh Tukip namanya, itu bilang bahwa dia tidak memenuhi syarat TMS, sehingga dia mengajukan gugatan ke Petun. Betul. Nah, proses kampanye berjalan beberapa 1 minggu atau beberapa hari yang lalu gitulah, baru keluar putusan dari Petun bahwa dia layak untuk maju. Menang. Sehingga udah dua kandidat. Udah berarti dia ketinggalan masa kampanye dong. Ketinggalan. Nah, ini kan yang makin memperlucu ya kita pilkada kita. Seharusnya ini kalau kayak gitu kan kasihan nih si kandidat yang belum maju ini. Jadi dia telat. Harusnya pilkada dimundurin. Tapi ada juga sisi kelebihan. Jadi kandidat yang satu udah kampanye terus nih, logistik udah kekuras. Calon kedua tinggal maksimalkan aja di ujung. Nah gitu, itu soal strategi. Cuma karena bukan klien IDN kita nggak bisa omongin. Nah nggak bisa kasih tahu lebih lanjut. Tapi kalau soal kota kosong ya, gua agak kurang sedikit ini sama lu soal kota kosong. Kan lu bilang apa masalahnya kota kosong? Justru bagi gua ya, fenomena lahirnya kota kosong ini kurang ini aja ininya, partai-partai politik ini kurang cerdas aja. Kenapa nggak partai-partai politik, katakanlah misal ada 10 ya, misal mereka bersepakat untuk kota kosong. Ya udah di antara 10 ini ya udah lu 2 majuin deh 1. Negosiasi ulang. Lu adalah 1 lagi. Harusnya begitu. Janganlah kita lawan kota kosong. Karena kan kalau lawan kota kosong, kalau kota kosong ini bagi gua di sisi ya itu tetap demokratis karena sudah diatur. Tapi kan kemudian akhirnya rakyat terpaksa mau tidak mau memilih. Oh enggak dong. Antara iya setuju atau tidak setuju, antara si calon atau tidak memilih kota kosong. Iya, yang udah kota kosong ini, sistem kota kosong itu kan 50+1 bukan dari DPT, dari pemilih. Artinya ada keengganan di publik, ada keengganan di pemilih. Kalau dia nggak setuju sama pilihan itu, dia memilih tidak datang ke TPS, bukan kemudian datang memilih untuk kota kosong, mencoblos kota kosong. Ini kan soal indeks angka partisipasi pemilih kita yang juga tidak begitu bagus. Nanti kita lihat aja partisipasi pemilih pada daerah-daerah yang kemudian hanya 1 kandidat. Itu bagaimana kemudian indeks partisipasi pemilihnya? Tolong dicatat ya nanti tim data itu. Nah, harusnya kalau menurut gua nggak ada persoalan dengan kota kosong, tapi kemudian 50+1-nya itu harus dari DPT. Sehingga si kandidat bekerja keras untuk ini kan kalau udah lawan kota kosong, ya udah pasti menang kita. Nggak perlu yang ini banget, biasa aja. Itu kalau menurut gua kalau soal kota kosong. Tapi pada prinsipnya ya itu tidak menyalahi sama sekali, tidak menyalahi prinsip-prinsip berdemokrasi. Iya, makanya gue bilang nggak jadi masalah. Nah, ini gue yang menarik nih. Ada beberapa daerah yang kemudian kita pegang misalnya, dan gue kira permasalahannya sama. Kandidat ini pada kekurangan logistik.
Kalau dulu kita sama-sama pernah dengar ada beberapa dalam tanda kutip penyumbang dana pilkada. Oh, oke, Donatur pilkada kan gitu. Bohir lah gitu loh. Main behind lah. Main behind. Dengan pilkada serentak kayak gini, menurut lo nih ya, ini pertanyaan ataupun nanti kita bisa diskusikan bareng. Menurut lo, daerah-daerah mana yang kemudian akan murni pilkada? Tidak ada kemudian main behind-nya. Di luar Pulau Jawa. Di luar Pulau Jawa. Karena kepentingan kecil. Di luar Pulau Jawa kepentingannya kecil. Iya, kecuali misal yang besar-besar kayak Sulawesi Selatan, kemudian Sumatera Utara. Nah, tapi apalagi kalau itu di level provinsi, apalagi kalau di level kabupaten yang diantah berantah yang gua aja nggak tahu misalnya namanya karena kekurangan pengetahuan gua, ya makin ini lagi, kecuali daerah tersebut penuh dengan sumber daya alam, ada potensi pariwisata, ada potensi yang bisa dimaksimalkan ke depan. Nah, itu bisa saja. Karena dengan pilkada serentak gini, gue yakin betul logistik itu pasti akan banyak yang putus. Karena kalau berharap dari endorse dari logistik dari sentral dari pusat, ini kan nggak akan sanggup memenuhi Mengcover ratusan semua, sehingga ya bohir-bohir gede ini juga bisa akan memilih. Tapi kalau di dalam Pulau Jawa itu sudah lain, Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten itu sudah lain. Kalau menurut gua kayak gitu. Jadi praktisnya tidak ada kemudian kucuran logistik dari yang lain selagi kemudian kandidatnya itu ya segitulah kepemilikan kandidat. Iya, gitu. selain daerahnya nggak menjanjikan ya secara untuk mengembalikan lagi modal itu. Ini menarik nih menurut gua ya. Soal kemudian apa yang kemudian ditarget oleh bohir-bohir atau main behind ini menurut lo? Ketika kemudian dia jadi bohir dalam satu tergantung bohirnya, tergantung level bohirnya. Kalau bohirnya besar, itu pasti sudah ada pertimbangan yang lain. Tapi jadi sudah dia tidak semata-mata untuk mengembalikan modal. Gue masih yakin sama bahwa banyak sekali manusia baik yang masih ada, sehingga kemudian dia mau merogoh kocek pribadinya untuk kemudian berbakti lah pada daerah asalnya. Nah, itu bisa saja. Misalnya nih, kayak misal contoh Pak Prabowo kemarin bikin retreat di Magelang, itu kan baru ketahuan ternyata uang pribadinya Pak Prabowo. Lalu waktu gua ikut short course di Kemhan, setelah tanya juga itu ternyata uang pribadinya Pak Prabowo. Nah, ini kan levelnya beliau. Ya karena Pak Prabowo duitnya banyak. Nah, tapi kalau di level gua nih misalnya, gua invest ke lo, ya gua apa setelah ini? Nah, itu pasti harus ada dong. Iya. Ya. Nah, jadi tergantung di level bohir. Ada juga kan faktor gengsi. Itu sama aja kayak misal gini. Ada dangdutan nih. Kan yang nyawer paling gede itu kan nanti kan diumumin di apa? Dipanggil namanya sama dipanggil. Iya nih dari Bang Andi Setiawan gitu kan, biasa gitu kan. Soalnya si Anda ini kan sering nih. Jadi iya nih dari Bang Andi Setiawan, Juragan Material gitu. Nah, ada sekian. Nah, bagi mereka itu kan akhirnya menjadi gengsi-gengsian. Wah, nama dia dipanggil, nama gua belum. Tapi ada juga orang yang nggak mau disebut. Kalau dalam konteks itu ya takut atau apalah segala macam kan. Ya balik lagi ke situ. Oke, masih ada pertanyaan lagi? Sejauh ini oke lah, itu sudah terjawab. Oke. Thank you kalau kayak gitu. Ngobrol-ngobrol.